Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam acara yang diselenggarakan oleh SMP Putra Nirmala, Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk merefleksikan bacaan dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikian bacaan Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, pemujaan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak akan bertahan lama. Dan itu hanya bersifat sementara. Bencana alam sudah membuktikan bahwa bangunan yang kokoh, yang kuat, besar, megah, itu dapat hancur seketika dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Wajah yang cantik, wajah yang ganteng, itu juga akan memudar seiring berjalannya waktu. Jabatan yang kita peroleh di dunia ini, jabatan yang kita emban di dunia ini, itu juga akan hilang seiring berjalannya waktu pula. Di sini kita dapat memperoleh suatu pemahaman bahwa hal-hal yang bersifat material dan fisik itu sifatnya adalah sementara, tidak abadi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Lukas ini, Yesus mengkritisi orang-orang pada zamannya. Orang-orang pada zaman Yesus terlalu mengagumi, terlalu memuja bait Allah. Yesus memberikan sebuah pencerahan bahwa sebenarnya yang utama itu adalah mengagumi dan memuja Allah itu sendiri. Jadi bukan memuja bangunannya, tetapi memuja Allah itu sendiri. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Di dunia ini, apa yang kita peroleh hendaknya kita gunakan untuk mewujudkan misi dari Allah itu sendiri, yaitu keselamatan, cinta kasih, dan melayani dengan sepenuh hati.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, kita tidak akan tahu itu kapan akan terjadi. Di sini dapat kita simak dalam bacaan Injil bahwa Yesus mengajak kita untuk waspada, untuk tidak tertipu dengan segala omongan orang yang mengaku-ngaku dia tahu tentang tanda-tanda akhir zaman. Yesus menginginkan kita untuk tetap berpegang pada jalannya agar kita tidak tersesat. Tentu kita semua akan bertanya-tanya, kapan itu tanda akhir zaman akan terjadi? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir. Tetapi justru yang utama, selama kita hidup, kita harus dapat menjadikan hidup itu berkualitas, hidup itu sesuai dengan jalan Tuhan, dan hidup itu menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi semua orang yang kita jumpai, yang berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena kita yakin bahwa di dalam Yesus kita akan selamat seandainya tanda-tanda akhir zaman itu akan datang. Mungkin renungan pada kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa untuk terus mengikuti program acara yang diselenggarakan oleh SMP Putra Nirmala Cirebon, Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi. Terima kasih, berkah dalam.